Ya, hari ini Miss-nya akan menjelaskan tentang macam-macam perkembangan teknologi. If we have time ya, kalau masih ada waktu lebih, we will discuss the review. Kita akan discuss review, and today you don't have assignment. Hari ini anak-anak Miss tidak ada tugas. Okay, kinds of technology development ya, macam-macam perkembangan teknologi. Oke. Nah, perkembangan teknologi, kita sudah belajar teknologi. What's definition of technology in the last meeting ya, kita sudah belajar itu apa sih definisi dari teknologi. Who still remember? Siapa yang masih ingat apa itu pengertian dari teknologi? Vincent, Miss. Oke, Vincent, yuk. Teknologi adalah suatu cara yang ditemukan oleh ilmuwan untuk membantu kegiatan atau pekerjaan. Yes, oke, good job ya, thank you Vincent. Ya, jadi teknologi adalah ya segala cara yang diciptakan untuk memberi kemudahan kepada manusia dalam melakukan apa? Suatu kegiatan, ya. Oke, Gideon, please show on your video. Zaina too. Teknologi ini ya. Miss, Oke, ya nak. saya lihat ada merpati. Kok ada kertasnya di dekatnya? Kertas apa nak? Oh, itu di burung merpatinya. Iya, nanti misalkan jelaskan dulu ya. Oke, nah you can see the screen ya. Hari ini anak-anak bisa lihat screen-nya. Ini ada macam-macam ya dari perkembangan teknologi. Yang pertama itu perkembangan teknologi produksi. Ya, Miss, kok gambarnya kerbau? Iya, nah ini kerbau menjadi traktor. Apakah kerbaunya berubah Miss jadi traktor? No ya. Oke, ini pada zaman dahulu ya, nak. Pada zaman dahulu biasanya ya orang-orang itu para petani untuk membajak sawah itu menggunakan kerbau. Nah, setelah ada teknologi ya, para petani menggunakan traktor sehingga lebih cepat untuk membajak sawah. Itu contohnya ya, salah satu contoh dari perkembangan teknologi produksi. Selanjutnya yang kedua itu ada perkembangan teknologi transportasi. Ya. Nah, kalau di zaman dulu ya, mungkin transportasi menggunakan apa? Delman, kuda, unta, atau hewan-hewan yang bisa ditunggangi. Ya, oke. Nah, kalau zaman sekarang, Naik kuda ya tidak naik kuda lagi kita, ya nak. If you want to go to anywhere, ya, you can buy car, motorcycle, bicycle, electric bicycle, aeroplane, ya kan? Kalau saat ini kalau mau kemana-mana itu ya mudah sekali ya. Far be near ya, jauh itu menjadi dekat. Jadi bisa naik mobil, naik kendaraan umum ataupun naik sepeda ya, naik motorcycle atau motor ya. Dan untuk keluar pulau kita bisa menaiki pesawat. Oke, now ya nak. Mandi kali lah burung. Please mute. Oke kids ya, now number 3 yang sekarang nomor 3 itu perkembangan teknologi komunikasi. Nah, just now Gideon said, Miss, kok ada burung merpatinya ini membawa kertas, Miss? Iya, ini bukan kertas, sembarang kertas. Ya, ini kertas adalah surat. Oke, jadi zaman dahulu nah, kalau mau kirim surat itu pakai burung merpati. Ya, do you want like that? You want to try? Mau coba seperti itu pakai burung merpati? Enggak bisa, tapi takut kabur. Iya, jadi kalau zaman dahulu, nah zaman kerajaan-kerajaan dahulu kala ya, itu masih menggunakan burung merpati ya kalau untuk mengirimkan surat, misalnya surat dari Fatir untuk si Vincent ya, kalau Fatir dan Vincent hidup di zaman dahulu, kirim suratnya pakai burung merpati. Ya, jadi tulis suratnya di bulan Maret, contohnya nanti sampainya di bulan Desember ke tempat si Vincent. Oke, contohnya itu seperti itu ya. Nah, kalau zaman sekarang makinnya perkembangan teknologi semakin canggih ya, kita tidak perlu menunggu sampai berbulan-bulan ya. Iya, kita bisa pakai handphone ya, chattingan by WA,
you can see Facebook, Instagram ya. Jadi berita itu cepat sekali bisa sampai ke kita. Ya, inilah sudah jadi perkembangan teknologi komunikasi. Do you want use birds? Mau lagi pakai burung merpati? No, Miss. No, Miss. Iya. Mungkin pakai burung merpati. Ya, gimana coba? Oke. Kalau sekarang saat ini masih pakai burung merpati, gimana kita mau belajar pakai Zoom sementara surat saja masih dikirimkan oleh burung, ya kan? Yes, Miss. Harus kita lah yang dikirim sama burung. Iya, oke. Oke, Hana. I'm so sorry ya, because my camera from my computer is unstable ini. Kameranya dari laptop Miss nggak bagus ini saat ini. Oke, now sudah oke ya, already fixed. Oke, kids, iya, we continue again ya. Ini adalah 3 contoh perkembangan dari teknologi. Yang pertama produksi, yang kedua transportasi, dan yang ketiga itu ada komunikasi. Oke, until here any questions? Ada pertanyaan? No, No, Miss. No, Miss. Oke, now Gideon, already understand? Gideon, sudah paham Gideon kenapa burungnya bawa surat? Oke. Where are you, Gideon? Mana si Gideon? Already, nak? Yes, Miss. Oke, thank you. Oke, next ya. Nah, ini ada contoh perkembangan teknologi produksi. You can open your books until 90 ya. Kalian bisa buka bukunya. Bahwasannya ada contoh perkembangan teknologi di bidang produksi. Ya, di bidang produksi itu ada 3. Ya, yang pertama itu apa? Produksi pangan. Ya, pangan itu apa? Nah, kita sudah belajar. Pangan itu pengertiannya apa? Makanan. Iya, produksi makanan atau produksi pangan ya. Nah, dalam memproduksi pangan saat ini teknologi sudah semakin canggih. Ya, Nak, sudah semakin canggih, bisa menggunakan contohnya saja produksi pangan di dalam bidang pertanian ya. Jadi penggunaan alat pertanian juga semakin canggih saat ini ya. Misalnya dari zaman yang menggunakan kerbau untuk ngebajak sawah, saat ini sudah menggunakan traktor ya. Untuk menggiling padinya juga sudah menggunakan mesin. Selanjutnya ada yang namanya mesin produksi makanan. Ya, mesin-mesin di pabrik. Jadi kalau zaman dahulu harus manual, ya kan, manual menggunakan alat-alat yang sederhana. Saat ini untuk memproduksi makanan di pabrik sudah menggunakan mesin-mesin canggih, sehingga bisa menghasilkan banyak sekali aneka jenis makanan. Ya, Nak. Oke, next. Selanjutnya itu ada pengawetan makanan, ya. Ada pengawetan makanan, iya. Jadi misal nih beli susu, anak-anak Miss beli susu, siapa yang masih minum susu? Luis. Miss. Yes, good ya. If you still drink milk, is good. Kalau masih minum susu bagus ya, Nak, untuk pertumbuhan tulang anak-anak Miss Far. Luis, why you to be shy? Kenapa malu dibilang papanya Luis minum susu? Udah abang-abang Miss, malu dong Miss. Ya, it's okay Nak, it's good ya if you still drink milk. Oke, nah pengawetan makanan, contohnya susu. Ya, susu yang kalian minum, kalau kalian lihat di kemasannya itu masih bisa digunakan selama setahun atau 2. Miss, I can't hear your voice, Miss. Berbahaya. Ya, berbahaya kalau beli makanan. If you buy food ya in the supermarket or anywhere, kalau beli makanan di supermarket atau dimanapun, perhatikan ya expired date-nya. Perhatikan tanggal kadaluarsanya. Jadi jangan sampai di luar tanggal kadaluarsanya, bisa berbahaya untuk kesehatan. Oke, understand kids? Paham? Contoh dari perkembangan produksi pangan. Yang pertama, sekali lagi Miss ulangi ya, penggunaan alat pertanian. Yang kedua, mesin produksi makanan. Dan yang terakhir itu pengawetan makanan. Selanjutnya ada yang namanya produksi pakaian. Ya,
Nah, coba dulu please touch your clothes. Pakaian kalian coba disentuh dulu, kalian pegang dulu. Itu terbuat dari apa? Yuk, terbuatnya dari apa? Kain. Iya, sebelum menjadi kain itu terbuat dari benang. Ya, dari benang. Sebelum menjadi benang itu terbuat dari kapas. Ya, jadi pakaian yang kita pakai ini, nah awal mulanya itu dari kapas. Setelah itu diubah atau dibentuk, ya, dibuat menjadi benang. Dari benang, ya, dirajut menjadi kain. Nah, tapi kalau zaman dahulu, ya, itu biasanya ya menenun pakaian itu menggunakan alat tenun tradisional. Jadi satu kain ya ditenun itu bisa sampai berbulan-bulan baru jadi. Zaman dulu ya sebelum ada teknologi mesin. Nah, batik ya, you also wear batik, right? Kalian juga memakai batik. Itu kalau zaman dahulu batiknya, nah ukiran batiknya, gambar-gambar batiknya itu ya. Nah, dibuat menggunakan canting dan malam atau lilin. Ya, dilukis menggunakan canting. Siapa yang pernah melukis menggunakan canting? I think Michelle ya. Sepertinya Michelle Yes, kita pernah Miss. lihat. Iya. Nah, is it difficult or easy, Michelle? It's easy, Miss. But if the so many I have to draw, it's so difficult, Miss. Yes, it's difficult and need the time ya, is the long time ya, membutuhkan waktu itu yang sangat lama untuk membuat hiasan batik menggunakan canting ya, jadi lama. Selanjutnya itu di kala zaman sudah modern ya, jadi menggunakan mesin modern untuk membuat pakaian, jadi tidak lagi memakai alat tenun tradisional ya, lama itu. Lama sekali. Kalau kalian pernah menonton kartun ya yang ada menenun seperti orang Batak, pernah lihat orang Batak menenun ulos? Nah, coba tanya berapa lama? Pasti lama ya, berbulan-bulan bisa jadi ulos menggunakan apa? Alat tenun tradisional. Oke, nah selanjutnya setelah zaman sudah modern, dibuatlah cap untuk menghasilkan motif batik. Nah, ada cap ya, dibuat sebuah cap, di bawah cap itu ada motif batik. Jadi tinggal ditempel-tempel saja pada kainnya. Ya, tidak membutuhkan waktu yang lama. Oke, inilah contoh perkembangan teknologi produksi pakaian. Nah, yang terakhir itu produksi ya, contoh perkembangan teknologi produksi tempat tinggal dan perlengkapan. Ya, apa saja contohnya, Miss? Iya, contohnya pembangunan rumah dan apartemen. Ya, coba kalau kalian masih ingat pembangunan ya itu Mall Manhattan ya, menggunakan alat-alat canggih ya, Nak, untuk membuat apartemen setinggi Manhattan dan setinggi gedung-gedung tinggi yang ada di Medan dan di luar kota ya, itu menggunakan apa? Alat-alat canggih. Pernah nggak anak-anak bertanya, gimana ya kok bisa abang-abang bangunannya sampai setinggi itu? Nggak takut jatuh? Ya, sudah tidak lagi manual ya, Nak? Iya, sudah tidak lagi menggunakan abang-abang manjat ke atas sampai lantai 20, ya sampai lantai 50 ya, tidak lagi. Sudah menggunakan crane namanya. Crane ya, atau teknologi untuk mengangkat benda-benda berat ke atas sehingga bisalah tercipta atau terbangunlah sebuah rumah dan apartemen yang tinggi. Ya, kemudian industri perlengkapan rumah dan perkantoran. Ya, jadi sekarang saat ini sudah semakin canggih ya, Nak. Lihat saja perlengkapan rumah kalian. Ada televisi, ya. Televisi sekarang semakin canggih. Kemudian ada yang namanya teknologi perlengkapan rumah. Misalnya vacuum cleaner saat ini pun sudah semakin canggih. Ya, itu contoh kecilnya ya, masih banyak lagi yang lain. Dan perkantoran juga. Perkantoran, alat-alat perkantoran juga semakin canggih dengan adanya kemajuan atau perkembangan teknologi. Ya, Nak. Oke, selanjutnya manfaat dari perkembangan teknologi di bidang produksi.
Ya, ini ada 3 tadi. Pertama, produksi pangan. Yang kedua, produksi pakaian. Dan yang terakhir, produksi tempat tinggal dan perlengkapan. Di produksi pangan, apa sih kelebihan dan manfaatnya? Ya, yang pertama, kelebihannya adalah jumlah produk pangan meningkat. Ya, itu seperti yang Sirna katakan tadi, dengan adanya teknologi, produksi pangan, manfaatnya itu ya, jadi jumlah produksi pangan atau makanan itu semakin meningkat. Bisa meningkat ya, jumlahnya lebih banyak daripada menggunakan alat-alat tradisional. Selanjutnya, pilihan makanan menjadi bervariasi. Coba anak-anak ke supermarket, ya, berada di tempat makanan. Jenis makanannya hanya satu atau banyak? Banyak. Banyak nih. Banyak, Miss. Karena apa? Karena sudah ada yang namanya perkembangan teknologi di bidang produksi pangan. Ya, jadi banyak. Sudah mesin yang mengerjakan semua mesin. Atau anak-anak pernah melihat atau menonton si Bolang saat sedang berada di pabrik makanan. Ya, lihat semua yang mengerjakan apa? Mesin. Ya kan? Pernah lihat? Pernah menonton si Bolang ketika berada di pabrik makanan? Iya, jadi kalau nanti misalnya anak-anak melihat YouTube ya, menonton YouTube atau melihat handphone mama papanya, jangan hanya main game ya. Coba dilihat, ditonton tentang teknologi produksi gimana. Ya kan? Oke, supaya anak-anak you can get the new knowledge, bisa menambah pengetahuan baru ya nak. Nah selanjutnya kekurangannya apa sih Miss? Kekurangannya adalah meningkatnya penggunaan pengawet makanan ya, dan selanjutnya masyarakat lebih memilih makanan yang memiliki pengawet karena dianggap praktis. Contohnya apa? Banyak ya nak makanan yang menggunakan pengawet dan lebih praktis daripada memasak. Itu sebenarnya tidak lebih baik daripada memasak makanan ya dari yang belum jadi apa-apa sampai bisa dimakan. Ya, karena kalau kita masak sendiri pasti tidak diberikan pengawet ya kan? Pasti lebih sehat ya. Oke, next, produksi pakaian. Kelebihannya apa, Miss? Atau manfaatnya apa dari kemajuan teknologi? Yang pertama, pasti meningkatkan hasil produksi pakaian. Ya, kalau sudah ada yang namanya mesin ataupun pabrik pembuat pakaian, otomatis memerlukan banyak tenaga kerja sehingga bisa menciptakan banyak lapangan kerja. Kekurangannya apa? Ya, kekurangannya ini bahkan banyak menimbulkan pencemaran karena ya produksi pakaian ini menggunakan banyak pewarna tekstil. Ya, pewarna tekstil atau pewarna pakaian. Dan setelah diproduksi, pastinya pewarna tersebut, limbah dari pewarna tekstil akan dibuang kemana? Kemana akan dibuang? Laut. Iya, akan mengalir ke sana juga, ke laut juga, bisa menimbulkan pencemaran, ya nak. Oke, itulah kekurangan dan kelebihan dari produksi pakaian. Selanjutnya, ya manfaat dari perkembangan teknologi produksi tempat tinggal dan perlengkapan. Kelebihannya apa, Miss? Ya, kelebihannya perkembangan teknologi membuat pembangunan rumah dan bangunan menjadi lebih mudah. Lihat ini. Pernah melihat proyek pembangunan apartemen seperti ini? Pernah kalau jalan-jalan ke suatu tempat? Pernah, Miss. Ya, pasti pernah ya. Kalau tinggalnya di kota pasti pernah melihat ini. Ya, ini adalah salah satu kemajuan atau perkembangan dari teknologi produksi tempat tinggal ya dan perlengkapan. Selanjutnya yang kedua, bisa mendapatkan perlengkapan rumah dan perkantoran menjadi lebih mudah melalui internet. Apa-apa sekarang internet ya kan? Apa-apa belinya online, apa-apa mau beli online. Iya, jadi sekarang lebih mudah.
ya. Nah, kekurangannya apa? Karena mudahnya membangun bangunan saat ini dan harga sebuah bangunan dan tanah itu mahal ya, Nak. Oleh karena itu lahan kosong pun menjadi sulit ditemukan karena banyaknya bangunan. Coba anak-anak Miss, sekarang ini susah tidak menemukan lahan kosong? Atau mudah? Atau di dekat anak-anak Miss masih banyak lahan kosong untuk bermain bola, lari-lari, masih bisa ditemukan? Ada? Saya sih masih ada. Masih ada, Miss. Iya, bersyukur ya kalau masih ada di lingkungan tempat tinggalnya tanah kosong atau lahan kosong untuk dijadikan tempat berolahraga ataupun kegiatan yang lainnya. Karena saat ini sudah sulit ya, Nak, menemukan lahan kosong karena makin banyaknya bangunan ya. Okay, now time for review. Okay, before we continue to review, any questions about our topic? Ada pertanyaan, Nak? No, Miss. Is it clear? Jelas? Yes, Miss. Okay, thank you. Yes. Okay, now time for review. Now please take out your review. Ambil reviewnya ya. Ready, Miss. Already? Okay. Iya. Okay, yuk. Number 1. Read dulu sih. It's okay, nah, if Miss Yirna don't show my video because my video, my camera is unstable now ya, nak. Something trouble ya. Gak apa-apa ya kalau Missnya nggak tunjukkan video ya. I cannot open my video, my camera. Yeah, but you can hear my voice clearly, right? Yes, Miss. Oke, number 1 coba dulu Michelle. Lingkungan adalah kawasan yang terdiri atas berbagai sumber daya alam, air, tanah, udara, dan lain sebagainya. Iya, oke, thank you. Yes. Jenis-jenis So, lingkungan. Oke, thank you Michelle. Iya, jadi nak, topik kita untuk midterm review, midterm 2, midterm 2 ya, from bab lingkungan ya, dari lingkungan ya, di bab lingkungan kita masuk ya, jadi jangan dilupakan lingkungannya ya, please learn your book also. Okay, thank you Michelle. Lingkungan adalah kawasan yang terdiri atas berbagai sumber daya alam, air, tanah, udara, dan lain sebagainya. Oke, next number 2, coba dulu sih Audrey. Jenis-jenis lingkungan. 1. Lingkungan alami adalah lingkungan yang dibentuk oleh alam secara alami. Contohnya A. Padang rumput. Padang rumput adalah tanah yang luas dan ditumbuhi oleh rumput. Stepa adalah padang rumput yang hanya terdiri dari rumputan. Sabana adalah padang rumput yang diselilingi oleh beberapa pohon. Hewan yang tinggal di padang rumput, kuda, rusa, dan bangau. B. Hutan. Thank you. Thank you Audrey. Iya, Miss, I will explain about the meadow ya. Miss-nya akan menjelaskan dulu tentang padang rumput ya, as your reminder, sebagai pengingat anak-anak Miss. Oke, padang rumput. Padang rumput adalah tanah yang sangat luas dan ditumbuhi oleh rumput. Namanya saja sudah padang rumput. Tidakkanlah batu di sana lebih banyak ya, nak, daripada rumputnya? Is it? Iya, oke. Nah, padang rumput, Miss, ada 2 contohnya, Miss. Apa saja? Yang pertama, sabana dan stepa. Di antaranya, kalau sabana adalah, apa itu sabana? Apa itu sabana? What sabana? Sabana adalah padang rumput yang diselilingi oleh beberapa pohon. Iya. Stepa? What stepa? Stepa adalah padang rumput yang hanya terdiri atas rumputan. Stepa adalah padang rumput yang hanya terdiri dari rerumputan. Oke. Nah,
Coba, I want to ask you now, please close your review. Coba ditutup dulu reviewnya. Padang rumput yang diselingi oleh beberapa pohon disebut sabana atau stepa. Sabana, Miss. Sabana, Miss. Ya. Oke, stepa adalah, still close your review ya. Stepa adalah Padang rumput yang hanya terdiri dari perumputan. Iya, stepa adalah padang rumput yang hanya terdiri dari rerumputan saja. Ingat ya, stepa itu hanya rerumputannya saja. Kalau sabana itu diselingi oleh beberapa pohon dan hewan yang tinggal di padang rumput, kuda, rusa, dan bangau. Miss, kenapa kuda, rusa, dan bangau di padang rumput? Karena apa, Hunus? Karena apa? Ya, who answer just now? Who answer just now? Karena makannya rumput, Miss. Siapa tadi yang jawab itu? Miss. Siapa, Nak? Nabila? Yes, oke, good job ya Nabila. Iya, karena makannya rumput. Ya, jadi mereka tinggalnya di padang rumput. Oke, understand ya, Nak? Kalau ada soal misalnya kuda, rusa, ya, dan burung bangau hidup di A, padang rumput. B, tepi sungai. Di mana mereka hidup? Padang rumput. Di padang rumput ya. Oke kids, now B, hutan. Coba dulu hutan, dibaca dulu si Jocelyn. Jocelyn read hutan, Nak. Hutan adalah tanah yang sangat luas yang di dalamnya tumbuhan berbagai pohon lebat. Hutan menjadi tempat tinggal berbagai hewan seperti harimau, gajah, orangutan, bekatan, dan berbagai jenis burung. Oke, enough. Thank you, Jocelyn. Iya, hutan. Hutan adalah tanah sangat luas yang di dalamnya tumbuh berbagai pohon lebat. Ya, nah ingat kalau hutan itu pohon lebat. Contoh nih kalau ada soal. Tanah sangat luas yang di dalamnya tumbuh berbagai pohon lebat disebut A, hutan, B, rawa, C, padang rumput. Hutan. Kan ya, jadi jangan kebalik. Miss, rawa-rawa kayaknya banyak juga nih pohon lebatnya. Atau padang rumput nih, Miss? Iya, jawabannya adalah apa? Hutan. Ya, oke, next. Hutan menjadi tempat tinggal berbagai hewan. Contohnya harimau, gajah, orangutan, bekantan, dan berbagai jenis burung. Ya, all kinds of animals live in forest. Banyak jenis ya, berbagai jenis hewan itu tinggal di hutan. Karena banyak jenis hewan yang bisa. Ya, Nak. What is that bekantan, Miss? Bekantan itu oke. Bekantan, Miss Firna already explain about this. Ya, who still remember? Ya, Miss, coba siapa yang bisa jelaskan bekantan? Bona? Monyet yang hampir punah. Monyet yang hampir punah, iya. Jadi dia itu seperti monyet, ya. Masih masuk ke dalam monyet-monyetan, ya Nak. Hewan mamalia, ya. Jadi dia bedanya dari monyet, hidungnya itu lebih panjang dan lebih besar bagian depannya. Kalau monyet kan, if you see monkey, kalau anak-anak Miss lihat monyet, ya pasti bentuk hidungnya ya sedikit rendah atau lebih rapat ke wajahnya kan. Tetapi kalau dia bekantan, ya Nak, kalau bekantan itu dia hidungnya panjang. And then the skin atau the fur ya, bulu-bulunya itu berwarna pirang, blonde hair ya, jadi dia pirang. Kalau monyet ya brown hair. Jadi kalau monyet itu dia
Coklat ya kan? Kalau dia bekantan dia pirang, blonde. You can open your PDF file ya. Kalian Vincent boleh buka PDF filenya yang terdahulu, di situ ada gambar bekantan Miss Irna letak. Ya kan? Do you still remember? Yes, Miss. Yes. Okay, thank you. Okay, kids, ya. Enough for today. Ya, we will continue start from river on the next session ya, on the next week. Kita akan lanjutkan lagi nanti dari sungai di sesi selanjutnya ya. Berarti di minggu depan. Well, enough for today ya kids. Don't forget to send your project to Miss Irna Iren. Kapan mau dikumpul project IPS-nya Iren? Sedang dikerjain, Miss. Oke, Miss Irna wait ya nak, your project. Oke, Iren. Lagi tadi siapa disebut? Gideon ya, Gideon. When you will submit your project to Miss Irna nak? What, Miss? Project IPS-nya kapan mau dikumpul ke Miss? Miss. Bonateo, are you Gideon? Oke ya, Oke ya Gideon, Miss Irna wait your project ya, and then one more ya, satu lagi tadi siapa Miss forget? Oke, Jeremy Vito. Iya, Jeremy Vito, Miss Irna wait your project ya. Oke kids, yuk before we leave this session, share your love. Okay, smile everyone. Okay, enough for today. Don't forget to always keep your healthy. See ya kids. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Bye. Bye.